Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakpastian pada logika fuzzy akan lebih mudah kita cari jawabannya apabila kita semua mencoba untuk belajar dan mengulang apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Pada kelas kecerdasan buatan kali ini, saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman dan juga saya untuk mengulang materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di antaranya adalah tentang fungsi keanggotaan yang mempelajari bagaimana derajat keanggotaan itu bisa ditentukan menggunakan sebuah kurva tertentu. Ada kurva lengkung dan juga ada kurva menggunakan dasar garis lurus. Setelah itu, saya masih ingin teman-teman untuk mempelajari ulang tentang sistem inferensi Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno menyelesaikan satu buah soal frekuensi putar kipas angin sebagai contoh kasusnya. Nah, apabila kita semua sudah belajar dari dua prasyarat tersebut, saya yakin akan lebih mudah menyelesaikan apa yang kita pelajari hari ini, di mana kita akan mencoba menyelesaikan sebuah soal yang variasinya sedikit berbeda dengan yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di sini kita punya satu buah contoh kasus yang membahas soal yang kurang lebih tipikalnya sama. Memang seperti inilah bentuk macam-macam soal yang ada pada logika fuzzy. Yang berbeda adalah biasanya pada bagaimana cara kita menyelesaikan solusinya, menemukan solusinya menggunakan inferensi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Ya, oke, kita langsung ke soalnya. Bahwa disebutkan pada soal, ada sebuah perusahaan minuman soft drink akan memproduksi varian baru. Pada 3 bulan terakhir, biaya produksi rata-rata mencapai sekitar Rp600, sedangkan Rp1.000 adalah biaya maksimumnya untuk setiap kemasan. Kemudian, permintaan yang ada rata-rata setiap hari ada pada kisaran angka 35.000, sedangkan maksimum permintaan yang ada berada pada nilai 7.000 kemasan. Kita punya satu keterangan bahwa sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang sampai dengan 110.000 kemasan per hari. Nah, angka-angka ini termasuk dengan soal-soal yang satu tipe dengan contoh ini akan coba kita selesaikan menggunakan logika fuzzy. Yang paling penting adalah kita berusaha untuk memahami konteks soal ini seperti apa, kemudian apa yang diminta, ya. Dari narasi soal ini, kita kemudian belajar untuk mengidentifikasi aturan yang berlaku pada kasus yang kita coba selesaikan menggunakan 3 buah aturan sebagaimana teman-teman bisa lihat, ya. Jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah untuk rule yang pertama. Rule kedua dan rule ketiga bisa teman-teman baca sendiri. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah berapa jumlah minuman jenis tersebut yang harus dibuat apabila biaya produksi diperkirakan mencapai angka Rp850 setiap kemasan serta permintaan berkisar 27.000 kemasan setiap hari. Nah, cara yang paling mudah untuk bisa kita lakukan setiap kali menemukan soal seperti ini adalah mengidentifikasi ada berapa banyak variabel yang terlibat di dalamnya. Dari situ, kemudian kita bisa menyelesaikan soal dengan lebih baik lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan soal yang tadi, kita punya 3 buah variabel, ya. Variabel-variabel ini bisa kita identifikasi dari soal yang ada. Misalkan dari soal yang pertama ini kita punya produksi, ya, ada biaya produksi, maaf. Kemudian setelah biaya produksi, kita punya permintaan sebagai variabel yang kedua. Kemudian ada lagi satu buah variabel selanjutnya yaitu produksi barang. Nah, ini adalah 3 buah variabel yang perlu kita cermati dengan baik. Kalau kesulitan, teman-teman masih bisa merujuk pada aturan yang dipakai. Di aturan ini sudah dengan lebih jelas lagi bahwa variabel yang dipakai tertuliskan pada setiap rule yang diberikan. Misalkan kita punya biaya produksi di sini, kemudian ada permintaan dan juga ada produksi barang, ya. Apabila teman-teman kesulitan untuk menentukan variabel pada contoh yang pada metode yang pertama tadi, silakan kalian rujuk pada setiap aturan yang diberlakukan di situ karena hampir setiap variabel yang dipakai berarti harus terlibat pada aturan yang dibuat, ya. Nah, kemudian
Selain kita melihat pada variabelnya, kita juga harus memperhatikan berapa banyak himpunan yang terlibat di dalamnya. Misalkan kalau kita sudah merujuk pada biaya produksi sebagai variabel pertama, maka biaya produksi ini kita cermati lagi. Biaya produksi itu kalau dilihat dari 3 buah rule yang ditawarkan, dia punya himpunan linguistik rendah, kemudian standar, dan juga tinggi. Kemudian untuk permintaan di sini, dia disebutkan hanya naik dan juga turun kebetulan di sini. Adapun sebagai variabel output, kita bisa lihat bahwa teman-teman ada produksi barang ya di variabel yang ketiga sebagai output. Pada produksi barang ini, kita punya linguistik pertama adalah bertambah, kemudian yang kedua adalah normal, serta yang ketiga adalah berkurang. Selain dari himpunan yang terlibat di dalamnya, kita juga bisa mengamati berapa sih nilai numerik yang dijadikan sebagai patokan, meskipun angka ini tidak harus selalu persis 100% digunakan. Pada deskripsi soal, kita melihat adanya angka-angka yang dituliskan pada setiap variabel yang kita temukan. Misalkan untuk yang pertama, kita punya biaya produksi itu ada pada kisaran 600 dan 1000. Ya, rata-ratanya adalah 600 dan maksimumnya adalah 1000. Maka kita bisa menggunakan angka ini sebagai patokan untuk mempermudah penentuan numerik pada proses falsifikasi nanti. Kemudian pada permintaan per hari, kita punya rata-rata adalah 35.000 kemasan. Kemudian dengan maksimumnya adalah 70.000 kemasan. Angka ini akan kita jadikan sebagai nilai nanti ya. Kemudian pada keterangan variabel outputnya berupa produksi barang adalah 110.000 kemasan. Ini pun juga masih akan kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan batas-batas pada kurva fungsi keanggotaan nanti. Oke ya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa langsung menuju inferensi yang pertama, dengan mengingat soal-soal ini ya, kita punya biaya produksi 850 serta permintaan pada 27.000 kemasan. Oke, dari angka ini kita akan mencoba menggunakan pendekatan Tsukamoto yang pertama. Ya, nah dari 3 buah variabel di atas yang sudah kita pelajari tadi, kita menemukan proses falsifikasi sebagai langkah yang pertama. Pada falsifikasi yang pertama Tsukamoto ini, kita kemudian bisa menggambarkan variabel biaya produksi berdasarkan nilai yang diberikan. Tadi kita di soal diberikan ada nilai tinggi adalah 1000 misalkan, kemudian standarnya 600 dan rendahnya adalah 200. Angka ini sebetulnya tidak harus selalu baku digunakan pada grafik yang kita gunakan. Teman-teman mau menggunakan angka yang lain juga boleh kok, selama batas-batasnya masih bisa ditoleransi. Ya. Nah, kemudian untuk menggambarkan biaya produksi pada falsifikasi Tsukamoto ini, saya di sini menggunakan kurva lengkung. Ya, kurva yang saya pakai ini ada 3 kombinasi sebetulnya. Kalau teman-teman lihat ya, kurva ini sebetulnya terdiri atas 3 buah kurva. Yang pertama adalah kurva untuk sigmoid ya, kurva penyusutan ini untuk himpunan rendah, kemudian untuk himpunan tinggi ini dia adalah kurva sigmoid pertumbuhan. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, apabila saya hanya menggambarkan kurva yang berbentuk sigmoid pertumbuhan penyusutan seperti ini adalah untuk tinggi, ini adalah untuk rendah. Sementara rule nanti, di rule aturan yang kita pakai nanti, kita ada satu buah nilai yang harus dicari, yaitu rule standar. Nah, karena standar itu tidak ada variabel, tidak ada himpunan yang bisa menampung, maka di sini saya ingin menambahkan satu buah kurva agar nilai standar, himpunan keanggotaan standar pada variabel biaya produksi itu bisa ditampung. Sehingga saya menambahkan satu buah kurva berbentuk garis lengkung seperti ini. Ya, ini berarti saya gunakan untuk standar. Kemudian, penggunaan kurva ini juga tidak harus berupa kurva lengkung. Teman-teman boleh kok menggunakan kurva yang dasarnya adalah garis lurus. Ya, kita akan pelajari ini nanti di variabel yang kedua. Oke. Nah,
Selain kita menggunakan kurva garis lengkung itu, berarti kita juga harus paham bagaimana menentukan derajat keanggotaan sebuah nilai apabila kurvanya tidak sama satu sama yang lainnya. Oke, di soal tadi disebutkan bahwa biaya produksi itu ada 1.600 dan hanya ada 1.600, maka rendah ini saya gunakan angka 200. Mengapa demikian? Karena saya ingin membuat kurvanya lebih simetris ya. Apabila jarak antara 1000 dengan 600 adalah 400, maka selisih dari 600 ke 200 adalah 400. Ya, sehingga saya ingin menggambarkan kurvanya dengan lebih simetris lagi. Kalaupun nggak simetris pun nggak masalah ya. Itu tergantung bagaimana teman-teman mendesainnya. Oke, biaya produksi ini dinyatakan dengan kurva seperti ini. Kemudian di soal tadi kita mengenal biaya produksinya adalah 850. Ya. Nah, biaya produksi itu 850, saya katakan punya 850 itu di sini. Kemudian kalau saya tarik garis ke atas, dia akan memotong dua buah nilai, yaitu adalah yang pertama adalah untuk derajat keanggotaan standar, kemudian ada himpunan yang memotong di sini adalah untuk himpunan tinggi ya. Jadi kita akan mengetahui dua buah nilai. Sebetulnya ada lagi satu buah himpunan yang belum kita cek, yaitu rendah, tapi karena dia berada di titik yang tidak terpotong dengan angka 850, berarti teman-teman sudah pasti bisa bagaimana cara menentukan derajat keanggotaannya. Di sini, misalkan derajat keanggotaan 850 untuk himpunan biaya produksi dinyatakan dengan 0 untuk rendah. Betul, karena 850 itu hanya memotong standar dan juga tinggi. Jadi kalau tidak memotong rendah, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Lain halnya, apabila derajat keanggotaan ini memotong nilai standar untuk 850. Berarti standar itu adalah ini ya, yang saya gambarkan dengan seperti ini. Kemudian akan memotong di nilai ini. Sehingga teman-teman sudah pasti harus bisa menentukan derajat keanggotaan dari 850 pada himpunan standar pada variabel biaya produksi. Kalau sulit untuk menggambarkan kurva standar ini adalah kurva sigmoid berbentuk pi, teman-teman boleh kok menganggap kurva standar ini sebagai kurva penyusutan. Dengan ini adalah nilai awalnya, ini adalah nilai akhirnya. Berarti rentangnya adalah dari 600 titik paling bawah dan 1000 sebagai titik paling atas. Ya, kemudian kalau teman-teman masih ingat tentang menentukan fungsi keanggotaan menggunakan kurva sigmoid, maka akan diperoleh persamaan seperti ini. Ya, dua ini sudah ada di rumus, C berarti batas yang paling atas yaitu 1000, kemudian X adalah 850 ya, angka yang kita sebutkan di soal tadi. Kemudian A-nya ini adalah nilai batas paling bawah yaitu 600. Sehingga kalau dicari derajat keanggotaan 850 pada himpunan standar adalah 0,28. Kemudian untuk nilai selanjutnya adalah derajat keanggotaan tinggi, yaitu kurva yang digambarkan pada titik ini dengan kurva pertumbuhan. Dengan nilai paling bawah adalah 600 masih sama, nilai yang paling atas adalah 1000. Kalau digunakan persamaan yang baku, maka akan diperoleh angka sebesar 0,72 di sini. Sehingga angka 0,28 dan 0,72 ini akan memotong kurva standar dan tinggi pada nilai yang saya nyatakan sebagai warna merah dan hijau pada grafik sebelah kiri. Ini adalah 0,72 dan di bawahnya adalah 0,28. Bagaimana? Paham untuk menentukan derajat keanggotaan pada variabel biaya produksi dengan himpunan setinggi 1000, standar 600 rendah 200? Semoga bisa paham ya. Oke, kemudian variabel yang kedua adalah permintaan. Nah, permintaan ini naik ada di angka 70.000 dan biasa ada di nilai 35.000. Karena selisih antara naik dan biasa itu adalah persis 35.000, maka dalam hal ini saya coba gambarkan turun dengan nilai 0. Ya, sebetulnya bentuk kurvanya pun boleh beraneka ragam. Dalam hal ini saya mencoba menggunakan 3 buah kurva. Ada kurva bahu kiri, ini untuk himpunan turun, kemudian untuk naik saya menggunakan kurva bahu kanan, dan juga saya dibantu oleh satu buah kurva lagi, yaitu kurva segitiga untuk menyatakan himpunan biasa ini ya, yang saya kasih highlight dengan warna merah. Nah, kalaupun teman-teman tidak berbentuk kurva seperti ini juga nggak apa-apa ya, kalian boleh menggunakan kurva lengkung misalkan ya. Atau kalau kalian hanya punya linguistik naik dan turun, boleh kok kalian hanya menggunakan kurva linear naik dan turun.
ya. Jadi tidak menggunakan bantuan kurva berbentuk segitiga. Oke. Saya sebutkan lagi, ini tadi saya menyatakan ini sebagai kurva bahu ya, karena memang bentuknya adalah seperti bahu seperti ini. Nah, kalau kurva bahu berarti derajat keanggotaannya akan dicari dengan nilai paling awal adalah 0 sampai dengan 35. Adapun karena saya lebih mudah menganggap bahwa kurva untuk himpunan turun ini adalah kurva linear turun, maka saya gunakan batas paling bawah adalah yang saya kasih warna merah, kemudian batas yang paling atas adalah 35 di sini. Sehingga kisaran saya adalah pada angka 10 sampai dengan 35. Paham? Ya. Oke. Nah, pada derajat keanggotaan yang disampaikan di soal tadi adalah 27.000. Ini karena space-nya tidak cukup, maka saya gunakan skala 1000 kali kemasannya ya. Jadi kalau 27 adalah 27.000, 70 adalah 70.000 dan seterusnya. Ya. Nah, menentukan derajat keanggotaan 27 ini hanya akan memotong kurva turun serta kurva biasa seperti ini. Ya, kurva naik ini nggak kepotong sama sekali, jadi derajat keanggotaan naik pastilah nilainya 0. Ya, sehingga teman-teman sudah harus bisa lagi mengingat tentang materi pada fungsi keanggotaan pada mula-mula kita belajar logika fasi dulu ya. Diperoleh angka 0,32 dan 0,6 yang saya sajikan sebagai warna merah dan warna hijau di sebelah sini. Oke. Nah, sekarang himpunan variabel outputnya yang akan kita cek. Di sini yang dijadikan sebagai output adalah produksi barang dengan linguistik adalah 110.000 untuk himpunan bertambah, 55.000 untuk normal dan berkurangnya adalah 0. Dalam hal ini saya mencoba menggambarkan kurva bahu kiri, bahu kanan, dan juga kurva segitiga atau kurva linear turun sebesar ini dan kurva linear naik mulai dari titik ini sampai dengan titik ini. Ya, dan kurva segitiga di tengah-tengah yang menggambarkan himpunan normal. Dalam hal ini kemudian kita harus menentukan derajat keanggotaan masing-masing himpunan pada variabel produksi barang menggunakan kurva yang tadi saya gambarkan. Ya, nilai keanggotaan fasi pada tiap-tiap himpunan ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila derajat keanggotaan sebuah nilai dinyatakan pada himpunan berkurang, maka nilai yang saya pakai adalah 10 sampai dengan 55 sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Karena ada 10 sampai dengan 55, berarti semua derajat keanggotaan yang berada pada himpunan berkurang akan selalu bernilai 1 di sini, ya. 1 itu adalah di sini, apabila nilai Z-nya adalah kurang dari 10. Dan akan bernilai 0 kalau Z-nya adalah lebih dari 55. Ini adalah 10 untuk 1, ini adalah 0 untuk 55. Ingat lagi tentang fungsi keanggotaan. Saya lagi-lagi tidak bosan menegaskan kepada teman-teman untuk belajar lagi tentang fungsi keanggotaan. Sehingga sekompleks apapun masalahnya, kita sudah tahu prinsip dasarnya menentukan sebuah nilai itu bagaimana caranya. Oke, nah karena ini adalah nilainya adalah di antara A dan B, maka teman-teman ingat lagi tentang kurva linear turun. Ya, nilai Z itu berkisar antara 10 sampai dengan 55, dan bersamanya adalah seperti ini. Nah, ingat ya, B min X dibagi dengan B min A. Kemudian untuk himpunan normal ya, dari sebuah nilai Z dalam hal ini, saya lihat adalah menggunakan kurva segitiga di sini. Kalaupun masih belum paham tentang kurva segitiga ini menentukan derajat anggotanya seperti apa, boleh kita menganggap bahwa kurva segitiga ini dibagi menjadi kurva linear naik dari 20 sampai dengan 55 dan diteruskan dengan kurva linear turun dari 55 sampai dengan angka 90 di sini. Sehingga saya menentukan batasnya adalah seperti ini. Kalau 0 itu akan kita punya nilai 0 apabila nilai Z-nya adalah kurang dari 20, ini adalah ke kiri, atau 0 itu akan ditemukan apabila angkanya adalah lebih dari sama dengan 90 ke atas. Ya, dan 20 sampai dengan 55 ini adalah batas yang pertama. Untuk Z-nya adalah seperti ini. Kemudian kalau Z-nya adalah yang kedua adalah 55 sampai dengan 90, maka derajat anggotanya adalah seperti ini, ya. Ini X min A dibagi dengan B min A, ini adalah B min X dibagi dengan B min A. Ya, diingat lagi materinya. Nah, adapun untuk bertambah juga tidak jauh berbeda dengan berkurang, ya, hanya saja nilainya dibalik. Ya, 0 itu akan berada kalau kurang dari 55, kemudian 100 itu akan kita temukan apabila Z-nya lebih dari 1 itu akan kita peroleh apabila Z-nya lebih dari 100. Sini, ya. Kalau lebih dari sini berarti ini adalah 100.
karena nilainya adalah flat memotong titik 1 di sebelah sini. Oke, bagaimana, paham? Semoga saja paham. Kalau masih belum paham, nggak masalah ya. Kita ulang lagi materinya dari awal dengan mengulang lagi materi yang sudah pernah kita pelajari dan kita bagi bersama. Ya, silakan. Nah, setelah falsifikasi selesai, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu inferensi. Masih pada metode Tsukamoto. Pada inferensi, kita akan melibatkan rule yang digunakan. Dalam rule yang dipakai, kita punya 3 buah. Yang pertama adalah biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Dalam hal ini, yang kita lihat adalah pertama derajat keanggotaan himpunan rendah pada biaya produksi, kemudian derajat keanggotaan himpunan naik pada variabel permintaan, dan bertambah, ini himpunannya, pada variabel produksi barang. Begitupun untuk rule 2 dan rule ketiga. Ya, kita langsung ke implementasi inferensi yang pertama untuk biaya produksi. Dinyatakan bahwa if biaya produksi rendah N permintaan naik dan produksi barang bertambah. Tadi kita di awal sudah menyatakan bahwa derajat keanggotaan nilai 850 untuk himpunan rendah itu adalah 0 dan derajat keanggotaan untuk 27.000 pada himpunan naik ini berada pada angka 0. Jadi, nilai paling kecil atau minimum dari 0 dengan 0 adalah 0 itu sendiri. Ya, sehingga kalau kita cari ya, nilai 0 ini himpunan tegasnya berapa, maka teman-teman harus mengecek variabel produksi barang pada himpunan bertambah. Sekarang cukup tinjau himpunan bertambah saja. Ya, bertambah itu ya ini dari 55 sampai dengan 100. Ya, ada yang sampai dengan 110 juga nggak apa-apa menganggapnya seperti itu. Ya. Nah, bertambah itu ya rumusnya adalah seperti ini. Ya, apabila kita ketahui sebuah rumus dari kurva linear naik ini adalah seperti ini, ya, maka Z1-nya akan kita cari dengan persamaan angkanya adalah seperti ini. Sehingga kalau dicari, karena nilai minimumnya adalah 0, ya, sehingga Z1 itu akan bernilai 55. Seperti ini. Ya. Kemudian, aturan yang kedua pada inferensi Tsukamoto itu adalah if biaya produksi standar dan produksi barang normal. Ya. Nah, kemudian tadi di proses falsifikasi, derajat keanggotaan 850 pada himpunan standar dinyatakan dengan nilai 0,28. Sehingga kalau 0,28 itu ada di titik ini, ya, kita tarik garis lurus sampai dengan memotong kurva yang diberikan, berarti dia akan punya 2 buah nilai. Pertama ada di angka ini, ya. Kemudian yang kedua adalah memotong kurva normal di titik yang di sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari satu buah nilai derajat keanggotaan 850 pada himpunan standar itu, ya, produksi barangnya normal, ini adalah produksi barang ini adalah normal, maka teman-teman lihatlah bagian normal di sini. Yang berkurang dan bertambah silakan abaikan. Dengan perhitungan yang kita gunakan, kita dapat pertama Z2 bernilai 29,8 dan atau Z2 adalah 80,2. Angka ini berbeda jauh ya, dan dia pemanfaatannya tidaklah sama. Kita akan menggunakan ini untuk proses defalsifikasi nanti. Ingat angkanya ya. 29,8 itu berada pada sebelah kiri kurva segitiga. Ya, ini ada di sebelah kiri kurva segitiga karena titik tengahnya adalah 55. Sedangkan 80,2 berada pada sisi sebelah kanan kurva segitiga. Ada di sebelah sini. Ingat-ingat ya. 29,8 di sebelah kiri dan 80,2 di sebelah kanan kurva segitiga. Ya. Kemudian rule yang ketiga ya dinyatakan dengan if biaya produksi tinggi and permintaan turun, then produksi barang berkurang. Sekarang fokus pada variabel produksi barang di sebelah kanan. Ya. Himpunan yang kita tinjau adalah berkurang. Cukup berkurang saja yang kita lihat. Normal dan bertambah abaikan. Berarti kita akan membuang normal ini dan bertambah. Cukup produksi barang berkurang, ya. Yang ditinjau adalah sebelah sini. Kemudian, yang dilihat pada aturan ketiga ini menyatakan bahwa derajat keanggotaan 850 untuk himpunan tinggi dari sini, ya. N permintaan turun adalah di sini. Kita salin ulang di sini.
dari 27.000, kita ketemu hasilnya dari proses falsifikasi depan, ya, adalah angka 0,72 dan 0,32. Karena operator yang kita gunakan adalah N, maka teman-teman harus mencari nilai minimum di antara derajat keanggotaan himpunan yang diketahui. Dalam hal ini, alfa predikat 3 adalah 0,32. Maka mencari nilai Z3 adalah seperti ini, ya. 0,32 sama dengan B min X baik dengan B min A. Karena dia adalah berupa kurva linear turun. Dalam hal ini saya menganggapnya adalah kurva linear turun meskipun bentuknya adalah kurva bahu. Ya. Sehingga diperoleh Z3 adalah 43,8. Dengan demikian, kita sudah punya masing-masing nilai alfa predikat 1 nilai Z1, alfa predikat 2 nilai Z2, serta alfa predikat 3 dan nilai Z3. Proses terakhir pada inferensi itu adalah defasifikasi. Dan pada tahap Tsukamoto ini, kita menggunakan metode average atau rata-rata. Ya, kita menggunakan alfa predikat 1 dikalikan Z1, alfa predikat 2 dikalikan dengan Z2, serta alfa predikat 3 dikalikan dengan Z3 dibagi dengan alfa predikat masing-masing nilai 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian kalau diketahui nilainya, tadi di awal adalah ini adalah alfa predikat 1 dan ini adalah nilai Z1, ini adalah alfa predikat 2 dan nilai Z2, serta alfa predikat 3 dan nilai Z3. Kemudian dibagi dengan alfa predikatnya. Nah, teman-teman barangkali ada yang bertanya, alfa predikat 2 tadi nilai Z2-nya ada 2, ya, yaitu 29,8 dan 80,2. Dalam hal ini, saya tulis dengan warna merah, nilai alfa Z2 yang kita pakai adalah 29,8. Kenapa demikian? Karena kalau kita tinjau, ya, batas tengah kurva segitiga untuk variabel output kita tadi adalah 55. Ya. Kemudian kita lihat bahwa alfa predikat 3 itu nilainya adalah 43,8. Ini dalam satuan ribu, ya. 43,8 nilainya ada di sebelah sini. Kemudian ada 29,8 untuk nilai Z2, kurang lebih ada di sinilah, ya. Kemudian kalau kita pakai yang nilainya adalah 80, sekian tadi, dia ada di sebelah kanan sendiri. Ya, karena mayoritas rule itu ada pada sebelah kiri kurva segitiga ini, ya. Pertama adalah 55, yang kedua adalah 43,8 di sini, dan yang terakhir adalah 29,8. Ini 80, 40, nilai 40,8, yang terakhir adalah 29,8. Maka kita akan menggunakan 29,8. Paham nggak? Paham ya? Jadi apabila kecenderungan sebuah nilai itu merujuk pada letak sebuah nilai itu pada sebuah kurva, maka kita gunakan nilai yang satu ragam dengan nilai itu. Ya, bentuknya tadi saya ulang lagi biar lebih paham. Kalaupun misalkan teman-teman punya ya sebuah nilai Z2, misalkan nilainya ada 2. Pertama adalah 40 misalkan, yang kedua kita gunakan contoh yang sama ya. Nilai Z2 misalkan yang pertama dia adalah 29,8, yang kedua adalah 80,2. Ini adalah untuk Z2. Nah, andai kata Z3 ini nilainya bukan 43,8 melainkan lebih dari 55, misalkan kita punya angka 70, maka ini yang kita pakai bukan 29,8 melainkan nilai yang kita gunakan adalah 80,2. Jadi apabila teman-teman punya nilai 70 di sini, maka yang kita gunakan adalah 80,2 tadi. Sehingga mereka lebih cenderung berada pada sisi sebelah kanan kurva segitiga. Mudah-mudahan di sini paham ya. Sehingga kalau dicari nilai rata-ratanya kita peroleh 37,27 yang dalam hal ini produksi minuman yang harus dibuat setidaknya ada pada angka 37.270 kemasan. Ya, ini tadi saya jelaskan di depan. Ya, sehingga teman-teman tahu bahwa menggunakan inferensi Tsukamoto itu nilainya adalah 37.210 kemasan. Oke, paham? Nah,
Setelah Tsukamoto ini kita selesaikan, kita akan mencoba menggunakan inferensi selanjutnya, yaitu inferensi menggunakan Fuzzy Mamdani. Ya, langkah pertama sama, fazifikasi itu tidak jauh berbeda dengan proses sebelumnya, karena proses ini adalah mengubah sebuah nilai. Ya, ini adalah sama, persis bahkan tidak ada perubahan apapun di tahap fazifikasi itu sendiri. Ada 0, 0,28, dan 0,72. Kemudian, pada variabel yang kedua, ya, adalah permintaan. Ini pun tidak jauh berbeda dengan proses klasifikasi yang pertama. Jadi saya hanya akan memperlihatkan hasilnya saja. Ya, ada 0,32 dan 0,6, dan ada 0 untuk naik pada nilai 27.000. Ya. Nah, kemudian dari angka permintaan ini, kita masuk ke variabel yang ketiga sebagai variabel output, yaitu produksi barang, yang nilainya masih sama dengan sebelumnya. Batas-batasnya pun masih saya gunakan dengan batas yang sama pada pada inferensi Tsukamoto di tahap pertama tadi. Oke, nah dari sini kita punya inferensi juga yang tidak terlalu jauh berbeda rule-nya karena mereka menggunakan soal yang sama. Yang berbeda adalah proses inferensi Mamdani itu untuk menyelesaikan proses setiap aturan yang diberikan. Karena ada 3 buah aturan, maka kita coba proses mulai dari rule yang pertama atau R1. If biaya produksi rendah N permintaan naik, dan produksi barang bertambah. Dari situ kita akan mencoba menjadi alfa predikat 1. Tadi angka yang kita temukan adalah alfa predikat 1 itu adalah 0. Ya, teman-teman masih lihat tadi nilainya adalah 0. Ya, nah dalam hal ini 0 itu adalah dari himpunan rendah pada variabel biaya produksi serta pada variabel permintaan dia adalah naik pada angka 27.000. Angka 0 itu kalau kita gambarkan ya pada inferensi Mamdani, yang pertama itu dia ada di sini. Nah, kalau kita cari nilai minimumnya dia akan berhimpit dengan kurva yang bawah sendiri ya. Jadi makanya kalau teman-teman lihat ini ada warna hijau itu sebetulnya adalah kurva tanda yang saya berikan pada biaya produksi. Ya. Kemudian biaya produksi rendah ya. Kemudian pada permintaan naik ya. Naik itu adalah di sini angka 0 itu akan memotong titik ini saja. Dari 0 itu tidak akan memotong kurva di atas 0. Jadi kalau teman-teman lihat ini sebetulnya ada panah merah yang sebetulnya saya gunakan untuk menandakan bahwa angka yang dicari itu adalah kalau alfa predikatnya 0 itu nilai z-nya bagaimana. Ya, sehingga kalau garis ini yang paling bawah menyentuh angka 0 ini saya gambarkan pada variabel output berupa produksi barang, dia tidak akan menghasilkan himpunan baru karena masih sama-sama pada titik ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, himpunan baru kita di sebelah kanan ini ada persis berimbit dengan angka 0 sehingga tidak akan kelihatan. Sehingga kita nggak akan punya himpunan baru di sini. Paham ya? Nah, agar lebih paham, perhatikan aturan yang kedua di sini. Ya, if biaya produksi standar dan produksi barang normal, derajat keanggotaan 850 pada himpunan standar, kita punya 0,28. Karena kita hanya punya satu rule di bagian if pada bagian sebelum then adalah biaya produksi, maka yang kita libatkan di sini hanya variabel biaya produksi saja. Karena tidak ada permintaan, ya, maka variabel permintaan pun tidak kita proses. Kurva yang diberikan di sini pun hanya biaya produksi saja. Kurva untuk derajat keanggotaan variabel permintaan juga tidak digambarkan di sini. Ya, makanya ketika kita hanya punya satu buah nilai 0,28 untuk menyatakan derajat keanggotaan 850 pada himpunan standar, kemudian perhatikan bagian setelah then. Himpunan outputnya adalah normal pada variabel produksi barang di sebelah sini. Sehingga yang diperhatikan hanyalah kurva segitiga ini saja teman-teman. Ya, kalau kurva segitiga ini yang kita perhatikan, itu karena variabel produksi barang itu hanya menggunakan ini nih. Ya, himpunan normal saja, berkurang dan bertambahnya diabaikan. Kalau ditarik garis lurus, ya, sampai dia bisa memotong kurva normal, berarti nilai yang kita temukan itu adalah titik yang sebelah kiri ini sampai dengan titik di sebelah kanan sini, sehingga bentuknya
akan berupa seperti ini. Daerah yang diarsir inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai himpunan fazi yang baru. Maka kita akan ketemu dengan nilai seperti ini. Bagaimana? Paham nggak? Paham ya? Saya ulang deh. Dari rule yang kedua ini, perhatikan untuk himpunan normal saja pada variabel produksi barang. Normal itu adalah yang saya gambarkan dengan kurva segitiga ini. Nah, karena normal itu dia terpotong pada dua buah titik, yaitu pada titik ini untuk derajat keanggotaan 0,28, ya, berarti bentuk kurvanya nanti adalah seperti ini. Inilah titik awalnya, dia akan naik, kemudian dia akan flat, dan dia akan turun seperti ini. Maka bagian inilah yang kita arsir. Nah, kalau diarsir, berarti kita akan membuang bagian lain yang tidak berarti. Maka, dari R2 ini kita peroleh himpunan baru. 0,28 adalah sebanyak bagian yang saya kasih warna kuning seperti ini. Ya, semoga paham. Kita akan lanjutkan ke aturan yang ketiga yang menyatakan bahwa biaya produksi tinggi. Jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang berkurang. Di sini kita melibatkan dua buah nilai, yaitu biaya produksi tinggi serta permintaannya turun. Ya. Kemudian sampai dengan derajat keanggotaan antara 0,72 untuk 850 derajat tinggi dan 0,32 untuk 27.000 pada himpunan turun. Kita peroleh nilai minimumnya sama dengan inferensi Tsukamoto tadi adalah 0,32. Ya, dibandingkan antara 0,72 dengan 0,32. Ternyata yang paling kecil adalah 0,32. Kemudian, hanya perhatikan saja, kalau tadi R2 itu adalah himpunannya adalah himpunan normal, pada R3 ini, perhatikan untuk variabel output produksi barang yang saya kasih di sebelah kanan sebelah sini. Ya, yang kita cari himpunannya adalah pada himpunan berkurang saja. Abaikan yang normal dan bertambah. Ya, adapun berkurang itu adalah berbentuk kurva bahu seperti ini. Ya, jadi yang dilihat adalah seperti ini saja. Ya, bagian ini. Kemudian yang terpotong oleh 0,32 itu adalah bagian sejauh ini. Nah, sehingga yang kita arsir adalah yang masuk pada nilai 0,32. Bentuknya seperti ini. Sehingga kalau kita bikin sebuah himpunan fazi baru, bentuknya adalah seperti yang ada di sebelah kanan. Karena berkurang itu adalah dari batas sebelah kiri ini, ya, sampai dengan batas sebelah kanan ini. Maka bentuk himpunan fazi baru itu adalah seperti ini nih. Paham nggak? Semoga paham, ya. Nah, dari tiga buah aturan tadi, kemudian kalau kita coba gabungkan untuk mencari nilai yang ditanyakan, caranya adalah seperti ini. Kita tumpuk tiga buah aturan yang kita ketahui. Ini adalah untuk R1, ini adalah untuk R2, dan ini adalah untuk R3. Ya, ini adalah variabel output. Ya, produksi barang. Kemudian di sebelah kiri ini adalah variabel inputnya, ada biaya produksi dan juga permintaan. Ya, kalau R2 dia tidak menggunakan permintaan, hanya biaya produksi saja. Kemudian, kalau teman-teman coba stack atau coba tumpuk dari R1, R2, R3, ya, kemudian ini akan kita bikin sebuah himpunan fazi yang baru. Atau kita bisa coba memperhatikan ilustrasi sebagai berikut, ya. Ada R1 di sebelah kiri, R2 di setengah, dan R3 di sebelah kanan. Kemudian kalau kita coba gabungkan ketiga himpunan fazi yang baru tadi, maka akan terjadi sebuah himpunan yang baru. Karena ini adalah 0, jadi kalau digabungkan dia nggak akan menghasilkan sebuah himpunan fazi yang baru. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah R3. Kalau digabungkan dengan R1 dan R2, bentuknya akan menjadi baru seperti ini. Bagaimana? Ilustrasi ini semoga cukup membantu teman-teman memahami bagaimana himpunan baru pada inferensi fazi itu didapatkan. Paham ya? Nah, dari titik ini, maka kita masih lanjut dengan menentukan inferensi pada Mamdani selanjutnya. Dari himpunan yang baru tadi kita temukan, kita punya nilai seperti ini, teman-teman. Ya, ada 0,32, ada 0,28. Nah, kalau diperhatikan,
kita punya satu buah himpunan keanggotaan Fuzzy yang baru di sini. Yang kalau kita pecah, itu akan menemukan titik potong T1, T2, dan juga T3. Titik potong ini harus kita cari agar kita bisa menentukan berapa nilai yang dicari untuk masing-masing daerah nantinya. Oke, sampai sini paham tidak? Ya. Sekarang dari mencari nilai T1 terlebih dahulu. Masih ingat tadi sebetulnya kurva ini berbentuk seperti apa? Kurva ini sebetulnya adalah kurva linear turun begini. Ya, ini adalah 10 tadi, ini adalah 55. Ini adalah T1, ini adalah T2. Maka T1 itu ya, nilainya adalah 0,32 tadi. Rumusnya adalah seperti ini. B min X dibagi dengan B min A. Itulah kenapa kalau masih ada yang bingung, ini adalah kita peroleh karena dia berada pada kurva linear turun. Tadi memotong kurva linear turun di sebelah sini. Ya, sehingga kalau diperoleh ya dengan nilai batas atasnya adalah 55 dan batas bawahnya adalah 10, maka persamanya adalah seperti ini, diperoleh angka 40,6. Ini tidak dalam ribuan ya, jadi dikalikan 1000 kemasan. Kemudian T2 pun juga sama, hanya saja batas T2 itu kan di sebelah sini yang dipotong oleh nilai 0,28. Sehingga nilai T2 kalau kita gunakan persamaan yang sama dengan nilai T1 menghasilkan angka 42,4 di sebelah sini. Sedangkan T3 ya, itu tadi adalah pada kurva segitiga. Masih ingat nggak bentuk dari kurva segitiga tadi seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ya, sehingga ini pun sama, dia berada pada kurva linear turun. Oleh karena itu, persamaannya adalah seperti ini. B min X dibagi dengan B min A. Ya, kalau yang masih lupa, coba deh ulang lagi materi kemarin. Karena ini adalah prasyarat agar kita semua lebih paham lagi mencari solusi atas masalah logika Fuzzy yang lebih kompleks lagi. Nah, kalau sudah, teman-teman akan menemukan ya T1, T2, T3 itu ya membagi himpunan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang baru. Ya, dalam hal ini apabila nilai Z-nya itu adalah kurang dari 40,6 titik dari T1 ini, maka derajat anggotanya adalah 0,32. Kemudian kalau antara T1 dan T2 yaitu batasnya adalah 40,6 sampai dengan 42,4 adalah ini 55 dikurangi dengan Z dibagi dengan 55 dikurangi dengan 10. Kenapa? Ya karena ini adalah kurva linear turun tadi, masih ingat kan? Ya. Kemudian untuk 0,28 itu adalah untuk nilai 42,4 sampai dengan 80,2. Adapun untuk nilai antara 80,2 sampai dengan 90, tadi ini adalah bagian dari sisi kanan kurva segitiga menggunakan kurva linear turun adalah seperti ini. Persamanya adalah ini, 90 dikurangi Z dibagi dengan 90 dikurangi 55. Dan akan bernilai 0, kemudian Fuzzy yang baru itu kalau nilainya adalah lebih dari 90. Sebesar apapun itu. Ya. Nah, T1, T2, T3 itu dia akan membagi daerah kurva yang kita temukan menjadi 3 area, yaitu A1, 4 area, A1, A2, A3, dan A4. Ya, dengan daerah yang disebut dengan D1, D2, D3, dan 4, maka luas masing-masing area adalah A1, A2, A3, dan A4. Dan karena ini adalah Fuzzy memdani, maka selain luas, dia juga akan punya sebuah nilai yang disebut dengan momen. Kalau ada keanggotaan 4, berarti ada 4 masing-masing M1, M2, M3, dan M4. Nah, dari sini kemudian kita bisa mencari mencari nilai akhir defasifikasi menggunakan centroid atau center of area atau COA atau COA. Ya, rumusnya adalah seperti ini, yaitu bagi banyaknya momen dengan luas daerah. Ya, nah di sini kadang teman-teman merasa tidak yakin atau kesulitan karena harus menggunakan integral. Dalam hal ini, integral itu ada pada pembahasan kalkulus. Jadi sambil mengingatlah ya, karena prasyarat untuk mengambil mata kuliah kecerdasan buatan itu juga diantaranya menyelesaikan materi pada matematika diskrit dan juga kalkulus. Ya, maka kalau sudah, kita akan mencoba menghitung momen terlebih dahulu. Karena ada 4, M1, M2, M3, dan M4, maka kita gunakan perhitungan sebagai berikut.
Ya, ada M1. M1 itu dimiliki properti untuk luas dari A1 sebelah sini. Ya, di A1 itu ada M1. Nah, M1 itu nilai batasnya ini adalah mencari integral tentu, ya. Silakan teman-teman gunakan mekanisme mencari integral tentu itu bagaimana. Ya, adalah dari 0 batas bawah dan 40,6 sebagai batas atas, 0 sampai dengan 40,6 dengan nilai adalah 0,32 yang memotong derajat keanggotaan μz di sebelah sini. Ya, sehingga kalau dihitung terus M1 ini ya 0,32 dengan batas bawah 0 dan 40,6 Z. Kemudian akan kita peroleh angka M1 itu adalah 263,74. Itu untuk M1. Nah, untuk M2 kita gunakan pendekatan yang serupa. Hanya saja M2 itu kan berupa garis miring nih. Dari T1 sampai dengan T2 ini ya sama. Ini adalah fungsi keanggotaan fazi yang baru ya yang tadi kita sebutkan pada waktu sebelum ini dengan batasnya adalah 40,6 sampai dengan 42,4. Ya, ini adalah kurva linear turun kalau masih teman-teman ingat ya. Ini saya lagi-lagi mengulang lah ya biar teman-teman semakin paham. Nah, ini adalah nilainya adalah kurva linear turun persis di antara T1 dan T2, maka di A2 itu adalah ada M2. Sehingga persamaannya adalah ini ya, B min X dibagi dengan B min A. Ini batasnya adalah 40,6 sampai dengan 42,4 tadi kita sebutkan di sana. Nah, di sini kalau dihitung maka dia akan ketemu dengan angka berapa ini? 22,4. Kelihatannya rumit padahal enggak sih kalau kita menganggap bahwa integral itu sesuatu yang bisa kita selesaikan, apalagi ini sudah spesifik menjadi integral tentu. Ya, sambil mengulang materi sebelum kejelasan kekuatan. Silakan. Ya. Maka M3 dan M4 akan kita peroleh dengan proses yang tidak terlalu jauh berbeda dari M1 dan M2 dengan angka 648,8 untuk M3 dan M4 sebesar 114,52. Ya, batasnya adalah 42,4 sampai dengan 80,2 untuk M3 serta M4 adalah 90 untuk atas dan 80,2 untuk yang bawah. Jadi sebesar inilah M2-nya. Ya. Karena sudah kita peroleh, maka kita tinggal mencari luas masing-masing untuk A1, A2, A3, dan A4. Pada contoh inferensi Mamdani yang sebelum ini materinya, kita memiliki dua solusi ya, boleh menggunakan cara pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama dia menggunakan integral tentu, atau cara yang kedua dia menganggap bahwa area ini ya, A1, A2, dan A3 itu adalah bangun datar. Ya, nah dalam hal ini saya ingin menganggap bahwa A1, 2, 3, 4 itu adalah bangun datar. Ya, sehingga kalau kita lihat A1 ini bentuknya adalah apa? Persegi. Ya, yang nilai panjangnya adalah antara 0 sampai dengan 46 dan 0 sampai dengan 32. Jadi karena ada panjang kali lebar, ya atau lebar kali panjang, maka nilainya adalah 0,32 ini sebesar ini dan 40,6 sejauh ini. Ini adalah persegi panjang dari A1 sehingga menghitungnya adalah 0,32 kali 40,6 atau sebaliknya 40,6 dikalikan dengan 0,32. Kita peroleh hasilnya adalah 12,99 ya atau 12,9 sekian kalau kalian menggunakan ketelitian yang lebih rinci dari 2 digit di belakang koma. Kemudian A2, menurut teman-teman bentuk A2 ini apa? A2 itu ini. Ya, ini seperti ini dan garis miring ini. Ya, nggak lurus maaf, tapi kalau kalian lihat A2 itu adalah sebuah trapesium, sehingga rumus untuk mencari luas sebuah trapesium itu adalah sisi sejajar ya, ada T2 dan T1. Ya, ini adalah 0,28, ini adalah 0,32 dikalikan dengan setengah atau setengah kali jumlah sisi sejajarnya ini. Ya, dikalikan dengan tingginya. Tinggi itu adalah berarti sebesar ini kan? Ya, nah nilai ini berarti selisih antara 42,4 terhadap 40,6 seperti ini. Kalau dihitung, ketemunya adalah 0,54. Ya, kemudian A3 pun sama. Menurut kalian A3 apa bentuknya? Sama, persegi panjang sebagaimana A1 kalian temukan. Ya, A3 adalah bentuknya adalah persegi panjang, tinggal dicari luasnya saja. Ya, selisih 80,2 terhadap 82,4 ya dikalikan dengan 0,28 sebelah sini. Ya, hasilnya adalah 10,58
8, dan yang terakhir H4 ini bentuknya adalah apa coba? Segitiga, ya. Segitiga alasnya kalian ketahui ada 90 cari selisihnya terhadap 8,2 dengan tinggi adalah 0,28. Sehingga kalau dicari, ya, setengah kali alas kali tinggi adalah 1,38. Nah, kalau dihitung menggunakan defasifikasi, tinggal dimasukkan pada rumus tadi, ya, yaitu momen dibagi dengan luas. Momennya sendiri totalnya bisa kalian cari dengan menjumlahkan M1, M2, M3, dan M4. Untuk luasnya adalah A1, 2, 3, dan 4, ya. Kalau ada salah silakan kalian koreksi biar saya bisa revisi. Nah, dalam hal ini menggunakan metode sentroid defasifikasi untuk inferensi Mamdani diperoleh angka 41,7. Ya, kalau dikalikan dengan 1000 kemasan, berarti produksi barang itu ada pada kisaran setidaknya adalah 41.700 kemasan produksi minuman. Bagaimana teman-teman? Ya, kelihatannya sulit sih, tapi kalau kita berusaha untuk sama-sama belajar, tidak terlalu sulit kok. Ya, yang masih belum paham boleh diulang lagi. Jangan merasa terintimidasi oleh teman-teman yang sudah paham sampai dengan sini. Ya, kita prosesnya sudah sama-sama belajar. Nah, kalau teman-teman lihat, 41.000 itu ada pada inferensi menggunakan Mamdani dan sekitar berapa tadi kalau nggak salah? 37.000 ya. Ya, 37, sekian untuk metode Tsukamoto. Hal ini sebetulnya wajar karena kita menggunakan beberapa perbedaan. Nah, dalam hal ini saya sudah menyediakan catatan untuk kita semua belajar. Pertama, pada proses falsifikasi itu, jenis kurva yang dipakai tidak harus selalu sama untuk tiap-tiap variabel. Misalkan saya tadi untuk biaya produksi menggunakan kurva berbentuk garis lengkung. Kalau teman-teman mau menggunakan kurva berupa garis lurus juga boleh. Kalau saya gambarkan, bentuknya adalah seperti ini nih. Ya, biaya produksinya. Ya, jadi kalau saya menggunakan linguistik yang sama ada 3 himpunan, tetap saya akan menggunakan 3 buah himpunan standar, tinggi, dan juga rendah. Saya pun masih menggunakan 3 buah himpunan yaitu rendah, standar, dan juga tinggi di 2 buah jenis kurva yang tidak sama. Ada biaya produksi dan juga ada biaya produksi yang lainnya. Jadi kita punya 2 buah nilai, maaf, 1 buah variabel tapi digambarkan dengan 2 buah kurva yang tidak sama. Ya, paham nggak sampai sini? Ya. Kemudian kalau diperhatikan, teman-teman juga bisa melihat adanya perbedaan nilai batas pada masing-masing kurva. Ya, ini ada 200, 300, 600, 900, 1000. Ini ada 200, 600, dan 1000. Ya, ini pun tidak menjadi masalah. Ya, sebagai catatan yang kedua, teman-teman boleh kok menggunakan nilai numerik yang tidak selalu sama untuk tiap-tiap kurva. Meskipun saya menggunakan variabel yang sama. Misalkan tadi biaya produksinya adalah dari 600 sampai dengan 1200. Ini ada yang dari 600 sampai dengan 1200 sama, ya. Kalau diperhatikan, ini adalah kurva yang tadi saya pakai di depan. Ya. Kemudian yang sebelah kirinya adalah kurva yang saya modifikasi, dan kalaupun ada yang menggunakannya seperti ini juga boleh. Ya, bentuknya itu tidak harus selalu saklek atau persis bagaimana yang kita gunakan pada contoh. Kalau ini tadi saya menggunakan kurva bahu, meskipun ini ada kurva linear naik dan turun, ini sudah langsung nilainya adalah 1 pada nilai ini. Kemudian sampai dengan 0 landai ke titik 600. Ini pun juga boleh, silakan. Ya, jangan terpancang pada satu buah prinsip saja. Alasannya adalah karena penyelesaian itu bisa bervariasi. Nah, biar kita paham bagaimana variasi itu bisa diselesaikan, maka silakan teman-teman gali lagi lebih banyak kemungkinan yang bisa muncul pada penyelesaian logika fuzzy. Ya, perhatikan nih angkanya lagi-lagi saya tonjolkan. Ini 500, ini adalah 300. Ya, ini batas paling atas adalah 700, ini adalah 900. Ataupun sebetulnya teman-teman juga boleh membuat kurva yang tidak harus selalu simetris kok. Misalkan nih, kalau standar itu batas bawahnya, kurva segitiga ini ya, batas bawahnya itu adalah 500, kalian boleh kok batas atas dari kurva standar ini, segitiga ini batasnya di sini. Misalkan ada 1100 misalkan, itu juga boleh. Ya, jadi dia tidak harus simetris. Bentuknya tidak harus simetris, ya. Kebetulan memang gambarnya saya tidak bisa membuat garis lurus, tapi boleh kalau kalian tidak simetris. Ya, ini sebetulnya adalah segitiga. Jadi tengahnya tetap kalian cari. Ya, nah, bentuknya adalah seperti ini, maka kalian harus bisa menentukan nilai masing-masing derajat keanggotaan apabila variasi kurva yang dipakai lebih banyak lagi. Paham ya, semoga ya? Oke, kemudian catatan selanjutnya adalah rule itu bisa menggunakan bantuan tabel atau sesuai dengan rancangan pakar.
Nah, dalam hal ini kita punya dua buah rule, ya, yang disebut pertama adalah antecedent, ada dua buah antecedent, ada rule pertama ini adalah bagian if sebelum then, ya, ada permintaan dan juga ada produksi. Misalkan saya punya rendah standar tinggi untuk biaya produksi dan naik turun serta biaya permintaan, maka rule nanti yang saya gunakan sebagai outputnya, variable output itu adalah if biaya produksi berkurang, if biaya produksi rendah, and permintaan turun, then produksi barang berkurang. If biaya produksi tinggi, ya, and permintaan naik, then produksi barang bertambah. Jadi variasi ini bisa dikombinasikan lagi. Tapi akan lebih baik kalau kita tidak hanya sekedar membuat rule ini sesuai dengan keinginan kita, melainkan diskusi dengan pakar atau kita belajar bagaimana membentuk rule itu seperti apa, karena sebetulnya membentuk rule itu juga ada ilmunya. Tapi untuk kali ini kita cukup untuk menggunakannya saja. Ya, semoga kalian bisa belajar lebih lanjut lagi biar lebih paham lagi bagaimana cara membentuk rule. Nah, atau contoh yang selanjutnya adalah seperti ini. Ini adalah kalau kalian punya satu variabel yang memiliki lebih banyak linguistiknya. Coba kebayang nggak untuk membuat variabel suhu udara ini bentuk kurvanya seperti apa? Ini ada cold, ada cool, ada normal, ada warm, dan ada hot. Kebayang nggak bentuk kurvanya ini seperti apa? Ya, karena ada 5 buah linguistik, berarti kalian memerlukan setidaknya kalian memerlukan 5 buah kurva yang digunakan pada satu buah himpunan, dalam hal ini adalah suhu udara. Jadi kalian bisa menggunakan kurva begini misalkan, ya ini adalah untuk cold, ini adalah untuk cold, ini adalah untuk cool, ini adalah untuk normal, ini adalah untuk warm, dan ini juga adalah untuk hot. Ya, ini adalah untuk cold, ini adalah untuk cool, ini adalah untuk normal, ini adalah warm, ini adalah hot. Masih sama, dia akan 1, 0. Ini adalah batas yang kalian cari. Nah, menentukan nilai-nilai ini sebetulnya kalian sendiri yang menentukan berapanya, ya, dan tidak harus simetris kok. Tapi untuk mudah biasanya simetris bisa dijadikan sebagai referensi. Paham nggak? Semoga paham. Ya. Nah, kemudian catatan yang terakhir, ya, kalian lihat bahwa tadi pada Tsukamoto ada berapa tadi, sekitar ya 40.000 sekian, ya, dan pada pada Mamdani ada 41.000 sekian, dan pada Tsukamoto ada 37.000 sekian, ya. Itu ada jauh berbeda, tapi ini bisa disebabkan karena hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan. Boleh jadi karena perbedaan jenis kurva yang dipakai. Kurva segitiga, kurva garis lurus dan garis lengkung pasti kemungkinan besar hasilnya tidak terlalu persis, ada selisih saja, ya. Kemudian ada perbedaan numerik, masing-masing titik juga boleh, ya. Kalau kalian tadi batas atasnya adalah 1200, saya pakai 1000, itu sudah pasti berbeda lagi, ya. Kemudian ada metode inferensi, metode Mamdani dan Sugeno, dia juga beda lagi, yang hal ini juga akan mempengaruhi hasil akhir yang tidak selalu sama, ya. Nah, ini adalah bagian yang bisa saya sampaikan untuk kelas kecerdasan buatan dengan satu soal yang lebih kompleks dari contoh yang sebelumnya, ya. Silakan kalau ada yang masih ingin disampaikan, kita berdiskusi lebih lanjut lagi, tapi saya berharap teman-teman punya setidaknya gambaran bagaimana cara menyelesaikan soal yang sejenis atau lebih kompleks, karena variasi soal itu tidak akan terlalu jauh berbeda kok dengan yang sudah kita kerjakan kemarin dan juga hari ini, ya. Terima kasih untuk selalu menjunjung adab di atas ilmu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.